Hormon apa saja yang berperan dalam reproduksi laki-laki? Jawabannya, hormon yang berperan dalam reproduksi laki-laki yaitu hormon testosteron, prostaglandin, dan hormon inhibin. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, bagaimana proses pembentukan spermatogenesis? Jawabannya, spermatogenesis ini terjadi di penis, tepatnya di tubulus semiterus. Nah, proses spermatogenesis ini terdiri dari 3 tahapan. Tahapan yang pertama, spermatogonia, mengalami pembelahan mitosis menjadi spermatosit primer yang diploid atau 2R. Selanjutnya, tahap yang kedua, spermatosit primer dan spermatosit sekunder mengalami reduksi atau pembelahan meiosis menjadi spermatid yang haploid atau N. Selanjutnya, tahap yang ketiga, perkembangan spermatid menjadi spermatozoa ini mengalami metamorfosa yang panjang dan kompleks atau disebut dengan spermiogenesis. Jumlah kromosom yang haploid dari proses ini jumlahnya yaitu 22 autosom plus 1 kromosom seks. Nah, kromosom seks ini jika laki-laki ini menyumbangkan kromosom X-nya, maka nanti anaknya itu perempuan. Tapi kalau misalnya laki-laki ini menyumbangkan kromosom seks berupa Y, maka nanti anaknya itu laki-laki. Karena kromosom seks perempuan itu terdiri dari kromosom X dan X. Sedangkan kromosom seks laki-laki ini terdiri dari kromosom X dan Y. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara menjaga kualitas sperma? Jawabannya, untuk menjaga kualitas sperma, yang pertama kita harus sering-sering berolahraga, tapi jangan sampai berlebihan. Olahraganya dalam jangka yang cukup saja, yang ringan-ringan. Nah, selanjutnya yang kedua, mengurangi konsumsi alkohol atau lebih baik kita tidak mengkonsumsi alkohol. Yang ketiga, kita harus banyak makan makanan yang mengandung vitamin D seperti susu ataupun buah-buahan dan makanan yang mengandung vitamin D lainnya. Selanjutnya, kita harus banyak-banyak makan tomat dan semangka. Selanjutnya, soal yang keempat, bagaimana alur pengeluaran semen? Semen dikeluarkan melalui penis karena adanya proses ejakulasi pada vesikula seminalis, pada daerah kangul yang memproduksi cairan semen ini. Ejakulasi dikendalikan oleh sistem saraf pusat dan terjadi karena adanya gesekan pada alat kelamin laki-laki atau berupa rangsangan lainnya. Nah, rangsangan ini yang menimbulkan adanya impuls yang dikirim ke sumsum tulang belakang dan otak. Pengeluaran cairan semen ini berbarengan dengan pengeluaran cairan sperma. Saat vesikula seminalis penuh akan cairan sperma dan cairan semen ini, maka sperma dan cairan semen ini akan dikeluarkan melalui ductus ejaculatoris. Nah, kemudian dikeluarkan melalui uretra. Selanjutnya, pertanyaan yang kelima, apa saja gangguan pada sistem reproduksi laki-laki? Jawabannya, gangguan pada sistem reproduksi laki-laki ini sangat banyak. Di antaranya ada hernia inguinal. Hernia inguinal ini adalah gangguan pada sistem reproduksi laki-laki di mana dinding perut bagian bawah ini melemah sehingga usus ini turun ke daerah testis atau di samping penis yang mengakibatkan testis ini terlihat membesar. Selanjutnya ada hidrokel. Hidrokel ini adalah kelainan pada sistem reproduksi laki-laki di mana testis ini dipenuhi oleh cairan yang mengelilinginya sehingga testis terlihat lebih besar. Nah, selanjutnya ada melanitis. Melanitis ini di mana terjadi peradangan atau iritasi pada ujung penis atau kepala penis. Selanjutnya ada kanker testis. Kanker testis ini adalah pembengkakan atau benjolan yang terjadi dalam testis sehingga menyebabkan perubahan bentuk atau struktur dari buah zakar. Selanjutnya yang terakhir ada disfungsi ereksi. Disfungsi ereksi ini adalah kelainan pada sistem reproduksi laki-laki di mana tidak dapat mempertahankan atau mendapatkan ereksi yang cukup kuat dalam berhubungan seksual. Ya, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada jawaban yang kurang tepat atau ada yang tidak benar,